Legend of the Great Sage. Episode 191. N kecil membuka mulutnya. Di dalam gerbong, mereka berdua berdiskusi. Kakak senior, saya mendengar dari penjaga gerbang bahwa Tuan Niu tingginya 9 kaki dan sekuat menara besi. Pemuda yang lembut itu mengungkapkan keraguannya, apakah dia benar-benar setinggi itu? Saya selalu merasa aneh. Bagaimana bisa ada master bermarga Niu di dunia ini? Petik 2. Mengapa seseorang bermarga Niu tidak bisa menjadi master? Nama keluarga Kuma. Aku tidak sedang membicarakanmu. Kenapa kamu begitu cemas? Sayangnya, anak yang baik. Saat dia besar nanti, dia pasti akan menjadi sangat cantik. Sayangnya dia bisu. Sungguh menyedihkan. Petik 2. Kereta itu telah menempuh jarak yang sangat jauh, jauh melampaui jangkauan yang bisa didengar oleh master kelas 1 biasa. Namun, di depan rumah, N kecil, yang sedang memindahkan kotak makanan ke pintu, mendengar semuanya dengan jelas. Wajahnya sedikit gelap. Dia meletakkan semua kotak makanan di ruang rahasia dengan suhu lebih rendah, menunggu Li Qingshan bangun dan makan. Namun, Li Qingshan tidak bangun. Dia duduk sendirian di tangga batu, menghadap angin musim gugur dan dedaunan yang berguguran. Dia membuka mulutnya, mengepalkan tinjunya, dan menggunakan seluruh kekuatannya untuk mencoba mengucapkan sepatah kata pun. Ketika dia memulihkan tubuhnya, dia masih tidak dapat berbicara. Kekecewaan di wajah Li Qingshan terpatri dalam ingatannya. Meskipun dia menghiburnya dan mengatakan tidak apa-apa, dia tidak pernah ingin mengecewakannya. Oleh karena itu, ketika dia tidak memperhatikan, dia berlatih keras. Namun, hal itu tidak berjalan dengan baik. Sepertinya ada penghalang tak terlihat di tenggorokannya, mencegahnya mengeluarkan suara apapun, bahkan satu suku kata pun. Tidak peduli seberapa keras dia berusaha, dia tidak dapat menerobosnya. Suaranya diambil oleh penyihir itu, dan sepertinya dia tidak akan pernah bisa mendapatkannya kembali. Sekali lagi, dia gagal. Sekali lagi, wajahnya penuh kekecewaan. Dia sangat sedih sampai dia hampir menangis. Mungkinkah surga menyalahkanku karena terlalu serakah? Karena dia sudah bisa merasakan kehangatan pria itu dan bisa berada di sisinya secara terbuka, dia tidak seharusnya meminta lebih banyak. Setelah sekian lama, Li Qingshan membuka matanya dan menggelengkan kepalanya sedikit. Bagaimana dia bisa secara tidak sengaja memasuki meditasi? Perlahan membuka matanya, dia melihat Little N memegang sapu yang lebih tinggi darinya, menyapu dedaunan yang berguguran. Dia tersenyum sedikit di dalam hatinya. Dia sangat bosan, tapi juga merasa sedikit kasihan. Dia dengan santai bertanya, N kecil, sudah berapa lama? N kecil tanpa sadar memikirkan apa yang harus dia katakan ketika dia tiba-tiba mendengar suara yang dikenalnya. Dia segera menoleh dan berkata, Yi. Li Qingshan menggeliat dengan malas dan menguap, apa yang kamu maksud dengan Yi, si? Matanya membelalak tak percaya saat dia menunjuk ke arah Little N. Kamu, seolah-olah dialah yang tidak bisa berbicara. N kecil menutup mulutnya dan melebarkan matanya. Dia jelas tidak berhasil. Setelah beberapa bulan bekerja keras, yang kurang darinya hanyalah kilasan inspirasi. Li Qingshan menopang dirinya dengan satu lutut dan menelan ludah. Kemudian, dia mengulurkan tangannya dan berbicara setenang mungkin. Tenang, ayo coba lagi. N kecil meletakkan tangannya, membuka mulutnya, dan berkata ragu-ragu, Yi. Catatan singkat itu sepertinya datang dari dalam dadanya. Seperti setetes air yang jatuh ke dalam danau yang tenang, terdengar suara yang berlama-lama. Dia memiliki tubuh sempurna yang terkondensasi dari jalan tulang putih dan kecantikan luar biasa, dan bahkan pita suaranya pun sama. Meski hanya nada sederhana, namun tetap senyaman senar sitar. Li Qingshan berseri-seri. Bagus, ayo coba lagi. N kecil juga menjadi lebih percaya diri. Dia menarik napas dalam-dalam dan berkata, Yi, nada suaranya yang panjang dan berlarut-larut seperti suara seruling burung phoenix, bertahan selama 3 hari. Li Qingshan maju selangkah dan memeluknya erat. Bagus sekali, aku tahu kamu bisa melakukannya. N kecil menggosok matanya, dan air mata mengalir di pipinya. Li Qingshan membantunya menyeka air matanya. Jangan menangis. Kalau kamu terus menangis, aku juga akan menangis. Dia mencubit pipinya. Ayo, katakan yang lain. Dihadapkan pada tatapan penuh harapan Li Qingshan, wajah Little N menjadi merah padam. Akhirnya, dia berkata, apa lagi? Yi, Li Qingshan mengerucutkan bibirnya. Dia tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Dia mengusap kepalanya. Lupakan saja. Pelan-pelan saja. Ini seperti berkultivasi. Berbicara tentang kultivasi, dia memeriksa inti daemonnya dan menemukan bahwa daemon ki-nya telah tumbuh sedikit, tetapi jumlahnya sangat sedikit. Meskipun ki spiritual dunia tidak ada habisnya, dia hanya dapat memobilisasi sebagian kecil darinya saat ini. Sebagai perbandingan, meminum pil jauh lebih cepat. Namun, dia tiba-tiba menyadari sesuatu. Mengapa saya berada di lapisan ketiga praktisi ki? Ki sejati mengalir dengan bebas melalui Yin Hill meridiannya tanpa halangan apapun. Dia awalnya berencana untuk mengambil beberapa saat sebelum dia bisa menerobos ke lapisan ketiga dari praktisi ki, tetapi dia sebenarnya telah menerobos tanpa menyadarinya. Ini benar-benar merupakan berkah dari surga. Ini agak mendadak, dan dia agak bingung. N kecil memberi isyarat dengan tangan dan kakinya dan mengoceh ketika dia menggambarkan apa yang telah terjadi. Dia telah berada di sisi Li Qingshan sepanjang waktu, jadi dia mengetahui perubahan pada tubuhnya dengan sangat baik.
Jadi begitu, Li Qingshan mengusap dagunya. Dia tidak terlalu memikirkan bagaimana dia bisa memahami apa yang dikatakannya. Meskipun dia bisa memasuki kondisi meditasi tidak aktif melalui metode penindasan laut penyuruh, dia akan menjadi tidak sadarkan diri sepenuhnya. Dia hanya akan bangun ketika dia merasakan bahaya, jadi dia tidak akan bisa menelan pil dan berjalan di jalur kultivator Dasmon biasa. Akibatnya, dia biasanya tidak menggunakan keadaan ini. Meskipun ki spiritual dunia seperti anggur berkualitas, hanya ada satu kendi, sedangkan pil pengumpul ki seperti butiran penyulingan. Dia bisa makan 1 tong penuh, dan selama dia tidak kehabisan, dia bisa makan sebanyak yang dia mau. Dia bisa mengumpulkan Daemon Ki dengan sangat cepat. Namun, dia tidak pernah menyangka bahwa metode budidaya Dasmon ini akan memberikan efek yang luar biasa pada latihan Ki. Ketika dia menerobos ke lapisan kedua, dia masih menggunakan metode tradisional praktisi Ki. Dia terus-menerus menelan pil sebagai pendukung untuk memadatkan Ki yang sebenarnya dan menerobos, yang membuatnya kelelahan. Pada akhirnya, jika bukan karena bantuan Little N, dia hampir gagal. Sekarang, dia berhasil menerobos setelah tidur malam. Jelas siapa yang lebih baik dengan sekali pandang. Dengan ekspresi aneh, dia menemukan bahwa menggunakan metode Daemon untuk melatih Ki dan menggunakan metode manusia untuk berkultivasi sebagai Daemon adalah pilihan terbaik. Saat ini, dia harus menjadi seperti seorang kultivator manusia biasa, mengumpulkan pil sebanyak yang dia bisa untuk mengumpulkan Daemon Ki. Kemudian, dia harus menjadi seperti Dasmon, mencari tempat untuk bersarang dan terus-menerus menyerap Ki spiritual dunia untuk mengembangkan Ki sejati. Kedua jalur yang bertentangan secara diametris ini sebenarnya bisa saling menguntungkan dan mendukung. Pada awalnya, dia merasa bahwa melatih Dasmon dan manusia adalah tugas yang sangat sulit, tetapi jika dilihat sekarang, justru sebaliknya. Li Qingshan hanya merasa tercerahkan. Dia tertawa keras dan mengangkat Little N, memutar-mutarnya. Saya tahu apa yang harus saya lakukan sekarang. Pada saat ini, terdengar suara gemuruh dari bawah tanah yang terdengar seperti guntur, yang ditangkap oleh indera pendengaran Li Qingshan yang tajam. Apakah ini gempa bumi? Li Qingshan tiba-tiba merasakan tanah di bawah kakinya sedikit bergetar. Mungkinkah hentakan kakinya menyebabkan semacam perubahan pada kerak bumi? Beberapa saat kemudian, getarannya mereda. Li Qingshan juga tidak mengambil hati. Hari ini adalah hari kebahagiaan ganda, dan suasana hatinya sangat baik. Dia menempatkan Little N di pangkuannya dan menggodanya. Setelah berbicara beberapa saat, perutnya tiba-tiba keroncongan lagi. Dia mengusap perutnya. Apakah ada yang bisa dimakan? N kecil meraih tangannya dan membawanya ke ruang rahasia. Namun, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut ketika dia melihat semua kotak makanan telah dibuka, tetapi barang-barang di dalamnya telah hilang tanpa jejak. Li Qingshan tersenyum dan berkata, kapan kamu menjadi begitu pandai makan? N kecil buru-buru melambaikan tangannya dan mengoceh tanpa henti. Celotehnya seperti suara mata air, sangat enak didengar. Betapapun cerdasnya dia sudah pandai menggunakan 2 suku kata. Itu seperti kode Morse. Ditambah dengan ekspresi dan gerakannya, dia seolah mampu mengungkapkan semua maknanya. Li Qingshan, sebaliknya, seperti ahli dekoder. Dia bisa dengan akurat membaca maksudnya dan berkata dengan heran, masih ada pencuri yang bisa mencuri dari kepala kita. Saat mereka berjalan menuju ruangan lain, beras, tepung, dan minyak juga sudah disapu bersih. Guci dan Guci telah terjatuh ke tanah. N kecil yakin dia tidak melihat siapapun masuk. Hati Li Qingshan tergerak. Dia segera menuju pintu masuk gua yang telah dia buka dan mengendusnya dengan hati-hati. Benar saja, dia mencium aura iblis yang kuat. Ada juga bekas tanah yang terbalik. Tamu tak diundang itu baru saja pergi. N kecil mengoceh dan menganalisa dengan serius. Li Qingshan menyetujuinya. Ya, menurutku itu juga perbuatan binatang iblis. Mengapa manusia datang untuk mencuri makanan? Aku ingin tahu binatang iblis buta mana yang berani mencuri dari kita. Lalu dia tersenyum kecil. Kamu sudah lama tidak memurnikan daging dan darah, kan? Ayo kita memancingnya keluar dan menjadikannya makan malammu untuk merayakannya. Mungkin kita bahkan bisa mendapatkan inti iblis untuk mendapatkannya. N kecil mengoceh dan mengungkapkan kekhawatirannya. Li Qingshan dipenuhi dengan keyakinan. Jangan khawatir, aku punya rencana cemerlang. Petik 2. Langit menjadi gelap. Ruang rahasia yang semula dikosongkan kini dipenuhi lebih dari 100 botol alkohol berkualitas. Segel pada setiap toples terbuka, memungkinkan aroma alkohol yang menyengat meresap ke sekeliling. Itu menekan bau lain, seperti racun. Alkohol tersebut dicampur dengan berbagai racun dan ko yang dapat ditemukan oleh Li Qingshan, atau lebih tepatnya, dapat ditemukan oleh Yu Sukuang. Ini adalah rencana brilian yang dia pikirkan. Di kehidupan masa lalunya, dia telah mendengar banyak cerita tentang bagaimana alkohol berkualitas dapat digunakan untuk menaklukkan iblis dan monster. Li Qingshan dan Little N menunggu di ruang kerja. Li Qingshan tersenyum. Apa pendapatmu tentang rencanaku? Ayaya, N kecil mengangkat ibu jarinya untuk mengungkapkan kekagumannya. Hah, itu tidak terlalu mengesankan. Namun, keduanya berjaga selama setengah malam dan tidak mendengar gerakan apapun. Li Qingshan berkata dengan curiga, mungkinkah orang ini tidak suka minum? N kecil berkata, ya. Dalam terjemahannya, jelas tidak seperti itu. Semua anggur di kotak makanan telah diminum. Li Qingshan berkata, kalau begitu, mari kita terus menunggu. Sebelum dia selesai berbicara,
getaran lain datang dari bawah tanah. Mata Li Qingshan berbinar. Monster ini cukup besar. Mari kita lihat betapa menakutkannya kecerdasan manusia. Dia menempelkan telinganya ke tanah dan mendengarkan semua suara yang datang dari bawah tanah. Yang dia dengar hanyalah suara toples anggur yang terjatuh dan pecah. Ada juga berbagai suara gemerisik lainnya. Dia menunggu dengan sabar, menunggu anggurnya bekerja sebelum dia memberikan pukulan fatal pada binatang iblis itu. Setengah jam kemudian, suara dari bawah tanah menghilang. Li Qingshan mengangguk pada N kecil. N kecil menekan tombol, dan rak buku terbuka, memperlihatkan jalan rahasia di belakangnya. N kecil meraih Li Qingshan dan menyuruh mayat pelat besi memimpin. Setelah itu, mereka berdua dan mayat itu bergegas ke ruang rahasia bersama. Li Qingshan telah menggantungkan kantong jimatnya di pinggangnya. Ada juga beberapa jimat imobilisasi kelas menengah dan semua jimat pemanggilan petir. Dia sudah siap sepenuhnya. Mereka bergegas ke ruang rahasia dalam satu tarikan napas, tetapi ketika Li Qingshan melihat apa yang ada di dalamnya, kegembiraannya tiba-tiba membeku. Dia meraih Little N di sampingnya dan menutup mulutnya. Dia berdiri di tempatnya, takut untuk bergerak sama sekali. Episode 192. Jenderal Daemon Kaki Seribu. Tidak ada binatang Daemon yang ganas atau menakutkan yang dapat membuat Li Qingshan berperilaku seperti ini. Namun, yang dilihatnya bukanlah binatang, melainkan manusia. Lebih tepatnya, itu adalah seorang gemuk dengan kulit cerah, tergeletak di antara toples alkohol kosong di tanah. Kepalanya halus dan bersih, dan dia mengenakan jubah merah muda yang memperlihatkan perut putihnya. Tubuhnya memancarkan aura setan yang kuat dan bau alkohol. Hasilnya, Li Qingshan membuat perhitungan yang sangat sederhana. Apa persamaan Dasmon dan wujud manusia? Li Qingshan menarik napas dalam-dalam dan menelan kutukan yang akan dia ucapkan. Orang yang datang untuk memakan makanannya sebenarnya adalah Jenderal Daemon. Dia hanya melihat dua Jenderal Daemon dalam hidupnya, seekor kucing dan seekor tikus. Suanyu disayangi oleh ribuan orang. Bahkan tikus itu adalah Raja Gunung Tikus Hitam. Itu sangat suka memerintah dan agung. Jenderal Daemon yang perkasa adalah seseorang yang setingkat dengan Wang Pusi di dunia manusia, berdiri di atas miliaran orang. Bagaimana dia bisa melakukan sesuatu yang remeh seperti mencuri makanan? Akibatnya, dia tidak pernah mempertimbangkan hal ini sejak awal. Setelah itu, wajahnya ditampar dengan kejam oleh kenyataan kejam. Mungkin dia masih memiliki sedikit harapan bahwa racun dalam alkohol akan berpengaruh. Namun, perut naik turun Jenderal Daemon yang botak dan dengkurannya yang menggelegar benar-benar menghilangkan semua harapan Li Qingshan, ini tidak diracuni sama sekali. Dia mabuk. Li Qingshan dan N kecil saling bertukar pandang. Li Qingshan mundur perlahan, dan N kecil mengendalikan mayat pelat besi untuk mundur perlahan juga. Mereka awalnya menggali lubang untuk melindungi dari serigala, tapi siapa sangka mereka akan berhasil melewati lubang beruang. Mereka tidak bisa lagi tinggal di istana. Dentang, Jenderal Daemon botak berjubah merah muda menggaruk perutnya dan menjatuhkan sebotol alkohol. Namun, itu seperti sambaran petir di telinga Li Qingshan. Dia segera berhenti. Baru setelah beberapa lama dia terus mundur perlahan setelah melihat tidak ada gerakan lagi. Ki sejati membentuk bantalan udara tebal di bawah kakinya, memastikan bahwa dia tidak mengeluarkan suara sama sekali. Di bawah kendali Little N, mayat pelat besi itu mendarat di tanah dengan gesit. Jenderal Daemon yang botak tiba-tiba membuka matanya. Dalam posisi yang aneh, dia menggeliat dan berdiri dari tanah. Pertama, dia berdiri di atas betisnya, lalu pahanya, dan kemudian tubuh bagian atasnya. Dia memandang Li Qingshan dan Little N dengan ekspresi kayu. Li Qingshan hanya merasakan hawa dingin naik dari telapak kakinya hingga ke atas kepalanya, lalu menembus langit dan muncul. Itu adalah naluri iblis-iblis akan bahaya. Dia semakin yakin bahwa Jenderal Daemon ini bukanlah seseorang yang bisa dia hadapi dalam kondisinya saat ini. Dia melambaikan tangannya dan melemparkan 10 jimat, semuanya adalah jimat pengaman tubuh. 7 di antaranya adalah jimat tingkat rendah dan 3 di antaranya adalah jimat tingkat menengah. Dia tidak berharap untuk membunuh musuh, tetapi hanya berharap untuk membekukan Jenderal Iblis itu sejenak sehingga dia bisa melarikan diri bersama Little N. Jenderal Daemon yang botak sepertinya belum sepenuhnya bangun dari mabuknya. 10 jimat itu menempel di seluruh tubuhnya dengan sangat presisi. Bahkan ada satu di wajahnya. Li Qingshan memikirkan betapa beruntungnya dia. Pada saat yang sama, dia menempelkan jimat Swift Breeze kelas menengah di kakinya dan segera bergegas keluar dari ruang rahasia. Begitu dia berbalik, matanya menyipit, dan tiba-tiba dia berhenti. Jenderal Daemon yang botak berdiri tepat di depannya. Wajah mereka pada dasarnya bersebelahan. Jimat pengaman tubuh pada dirinya dengan cepat meleleh, sampai tidak ada yang tersisa, memperlihatkan wajah kayunya. Hanya dari sudut inilah Li Qingshan menemukan bahwa Jenderal Daemon tidak terlalu gemuk. Seluruh tubuhnya bulat dan memanjang. Saat dia berdiri di sana, dia sebenarnya sedikit lebih tinggi dari Li Qingshan. Dia membungkuk dan menatap lurus ke arah Li Qingshan dengan mata melotot. Itu adalah pemandangan yang sangat menakutkan dan aneh. Dengan pemikiran dari Little N, dia menggerakkan jarinya, dan mayat pelat besi itu bergegas mendekat dan meraih Jenderal Daemon. Li Qingshan menggunakan kesempatan ini untuk mundur dengan tergesa-gesa. Jenderal Daemon yang botak bergidik, dan gas merah muda menyembur keluar dari tubuhnya. Mayat pelat besi yang menerjang sepertinya telah masuk ke dalam genangan asam sulfat. Dengan suara mendesis, asap putih mengepul dari tubuhnya.
Tubuh kokohnya yang telah dimurnikan dari logam halus benar-benar terkorosi dalam sekejap mata. Yang tersisa hanyalah bola api merah pucat, yang terbang kembali ke tangan Little N. Mayat pelat besi yang dapat membunuh praktisi kilapisan ke-6 sebenarnya hanya melakukan satu gerakan, dan bahkan belum mengulurkan tangannya. Li Qingshan terkejut. Dia menjadi sangat takut dengan gas merah muda itu. Jenderal Daemon yang botak bergerak sangat cepat. Tidak ada pola dalam gerakannya, tapi dia tidak bisa melarikan diri. Namun, dia tidak bisa melarikan diri hanya dengan berlari. Dia melepaskan Daemon Ki yang kejam dan segera menjadi setinggi 10 meter, menghantam tanah di atasnya. Dia meraih Xiao An dan membuangnya. Anda duluan. Gas merah muda menyebar dengan cepat, menyelimuti Li Qingshan. Suara mendesis terdengar di mana-mana di ruang rahasia. Sebagian besar lantai batu melunak dan runtuh. Li Qingshan yang menyedihkan masih ingin menggunakan racun untuk melawannya. Baru sekarang dia menyaksikan racun yang sebenarnya. Di dalam gas merah muda yang mengepul, penghalang berbentuk bola biru yang terdiri dari segi 6 yang tak terhitung jumlahnya melindungi lingkungan sekitar Li Qingshan, menghalangi korosi gas merah muda tersebut. Li Qingshan menenangkan diri di dalam. Untungnya, pertahanan dari cangkang mendalam penyuruh cukup kuat. Yang perlu dia pikirkan sekarang hanyalah bagaimana cara melarikan diri. Dengan hentakan kuku besinya, semua kekuatan ledakannya mengalir ke kukunya. Tanahnya retak dan runtuh sedikit demi sedikit, dan tubuhnya yang terbuat dari baja berderit. Dia sepertinya menggunakan kekuatan ini untuk terbang ke udara. Namun, Jenderal Daemon yang botak mengambil posisi yang sangat aneh lagi. Dia mencondongkan tubuh ke depan dan mengarahkan kepalanya yang botak ke arah Li Qingshan. Tubuhnya yang tinggi menyusut drastis, seperti pegas yang terjepit dengan keras sebelum tiba-tiba mengendur. Li Qingshan hanya melihat sosok buram menghantamnya, 10 kali lebih cepat daripada saat dia melesat ke udara. Berdebar, retakan besar muncul di cangkang mendalam penyuruh yang tidak bisa dihancurkan. Li Qingshan dikirim terbang secara horizontal, menembus entah berapa banyak dinding dan tertanam dalam di tanah. Dia sangat terkejut. Baru saja mencapai kekuatan 2 ekor lembu, dia sangat yakin pada kekuatannya, tetapi Jenderal Daemon sebenarnya 10 kali lebih kuat darinya. Jenderal Daemon yang botak itu melompat ke tanah dan mengusap kepalanya yang botak dengan linglung. Dia mengangkat kepalanya dan menatap Li Qingshan, seolah-olah dia tidak pernah berpikir bahwa dia akan gagal untuk menghancurkan cangkang mendalam milik penyuruh Li Qingshan. Pada saat ini, 2 tasbih bersiul dari atas saat berputar, langsung mengenai kepala botak Jenderal Daemon yang botak. Jenderal Daemon mengangkat kepalanya, dan sesosok tubuh mungil mendarat di belakangnya dengan kecepatan kilat. Api hijau merah berkobar di sekujur tubuhnya. Dia menggunakan seluruh kekuatannya, mengubah sebagian daging dan darahnya menjadi api saat dia menusuk dengan serangan paling kejam dalam hidupnya. Li Qingshan terkejut bukannya senang. Dia berseru, "Idiot, lari." Jenderal Daemon bukanlah seseorang yang bisa dikalahkan dengan sedikit trik seperti ini. Mengabaikan racunnya, dia melontarkan pukulan sekuat yang dia bisa. Jenderal Daemon tidak mengelak. Dia berkata pelan-pelan, "Kalian Dasmon. Mengapa kamu memukulku?" Meskipun agak teredam, Li Qingshan masih mendengarnya dengan jelas. Tiba-tiba, seperti tangan tak kasat mata menekan tombol jeda, tinju Li Qingshan berhenti di hadapan Jenderal Daemon, sementara pedang tersembunyi N kecil masih berjarak 3 inci dari kepala botak itu. Bahkan tasbih tengkorak yang turun berhenti di atas kepala Jenderal Daemon. Li Qingshan perlahan menarik kembali tinjunya dan tertawa datar. "Cukup adil. Daemon tidak melawan Daemon." Dia melirik N kecil. "Kenapa kamu tidak datang ke sini?" N kecil menyimpan pedang tersembunyi dan tasbihnya dan kembali ke sisi Li Qingshan. Li Qingshan kembali ke bentuk manusia dan mengatupkan tangannya. "Bolehkah saya menanyakan nama Tuan Jenderal Daemon?" "Saya Heishan. Saya telah berkultivasi di pegunungan selama 500 tahun dan hampir tidak berhasil mengambil bentuk manusia. Saya tidak ingin menyinggung perasaan Tuan Jenderal Daemon, jadi saya sungguh-sungguh berdosa." "Saya Kaki Seribu. Apa yang Anda maksud dengan menyinggung? Apa dosanya?" Kaki Seribu bertanya dengan hampa. Li Qingshan menghela napas lega. Ia yakin Milipet tidak marah atas apa yang baru saja terjadi. Otak orang ini sepertinya tidak bekerja dengan baik. Reaksinya sangat lambat. Tiba-tiba, sebuah pemikiran muncul di benaknya. Bukankah Kaki Seribu adalah Kaki Seribu? Orang ini sebenarnya adalah iblis Kaki Seribu. Tidak heran dia begitu kuat dan cepat. Terlebih lagi, reaksinya sangat lambat. Dia pernah mendengar Suanyu berbicara tentang Dasmon. Daemon berdaging dan berdarah secara umum dibagi menjadi 4 jenis, sisik, bulu, dan kun. Skala mengacu pada ras air, bulu mengacu pada binatang darat, bulu mengacu pada burung, dan serangga mengacu pada serangga. Di antara mereka, serangga adalah yang paling banyak dan beragam. Ada daemon serangga yang tak terhitung jumlahnya, dan tidak ada yang tahu berapa banyak daemon serangga yang ada di dunia. Ini karena serangga dilahirkan tanpa kecerdasan dan bertindak murni berdasarkan naluri. Itu sebabnya banyak daemon yang bisa menjadi daemon. Namun, tidak banyak daemon yang dapat membentuk inti daemon atau mencapai alam yang lebih tinggi. Namun, daemon serangga biasanya yang terkuat. Baik dari segi kekuatan, kecepatan, daya tahan, atau vitalitas, mereka jauh melampaui daemon pada level yang sama. Seekor semut dapat membawa beban 400 kali lipat beratnya sendiri, sedangkan seekor kutu dapat melompat 100 kali lipat jaraknya. Ia bisa melompat setiap 4 detik sekali selama 78 jam. Tidak perlu menyebutkan vitalitas seekor kecoa.
Makhluk kecil yang berada di dasar rantai makanan ini akan segera melompat ke puncak rantai makanan begitu mereka berkesempatan menjadi Dasmon, menjadi predator paling menakutkan. Namun, Daemon serangga memiliki kelemahan fatal. Mereka memiliki kecerdasan yang sangat rendah. Bahkan jika mereka dapat membentuk inti Daemon dan memperoleh kecerdasan, mereka tidak akan bisa menjadi cerdas. Inilah yang disebut kelemahan kecerdasan. Sebuah ide terbentuk di benak Li Qingshan. Dia bertanya, "Kaki Seribu, mengapa kamu memakan makananku?" Millipede berkata, "Aku tidak tahu itu milikmu." "Bukan, itu milikku. Itu sesuatu dari bawah tanah." Li Qingshan bertanya, "Apakah kamu masih ingin makan?" "Ya." Kaki Seribu membuka mulutnya, dan air liur mengalir keluar. Li Qingshan berkata, "Tidak ada lagi makanan di sini. Ada banyak makanan di atas tanah. Cepat makan." Kaki Seribu menggelengkan kepalanya seperti mainan drum. "Kamu tidak bisa pergi ke atas tanah." "Mengapa?" Sedikit rasa takut muncul di wajah kaku Millipede. "Ini perintah. Saya tidak bisa melanggarnya." Li Qingshan sangat gembira. Dia bisa mendapatkan informasi darinya dengan mudah. Kaki Seribu ini memang bodoh. Dia jauh lebih mudah untuk dihadapi daripada Xuan Yu yang pintar itu. Kecerdasan selalu menjadi standar terpenting bagi makhluk hidup. Manusia mengandalkan keunggulan ini untuk menekan ribuan iblis dengan kekuatannya sendiri. Jika otak seseorang tidak cukup, semuanya akan sia-sia, tidak peduli seberapa kuatnya mereka. "Tidak ada yang tersisa di sini. Aku akan naik dan mengambilkanmu lagi, oke?" "Baiklah, baiklah. Cepat, cepat." Mata Kaki Seribu berbinar saat dia mendesak. Sesederhana itu, Li Qingshan sedikit terkejut. Itu sangat sederhana sehingga dia merasa sedikit malu. Agar lebih meyakinkan, dia bertanya, "Lalu kamu suka makan apa?" Episode 193. Kaki Seribu memikirkannya dengan serius. Li Qingshan merasa gugup. Dia takut dia akan berkata, "Makan kamu," dan itu akan menjadi akhir hidupnya. Untungnya, Kaki Seribu pada akhirnya berkata, "Biji kuning dan biji putih." Li Qingshan membeku sesaat sebelum menyadari bahwa yang dia bicarakan adalah millet, beras, dan alkohol. Orang ini sebenarnya adalah seorang vegetarian. Kemudian dia teringat bahwa kebanyakan Kaki Seribu di dunia ini adalah vegetarian. Tentu saja, sebagian besar monster tidak mempedulikan hal ini. Biarpun awalnya seekor kambing, setelah memakan rumput di lereng bukit selama separuh hidupnya, setelah menjadi monster, makan daging dan minum wine bukanlah masalah. Orang ini mungkin terlalu bodoh untuk mengubah kebiasaan makannya. "Aku akan mengambilnya sekarang." Li Qingshan membawa N kecil bersamanya saat dia mencoba melompat ke dalam lubang di atas kepalanya. "Tunggu." Hati Li Qingshan tenggelam, tetapi dia mendengar Kaki Seribu berkata, "Dan air tidak berwarna." "Air, maksudku sebuah bar." Petik 2. Kukira, baiklah, kalau begitu aku akan mengambilnya. Seperti yang diharapkan, Millipede tidak menghentikannya. Dia bahkan tidak berpikir untuk menggunakan Little N sebagai sandera. Dia mendesak, "Cepat, buru-buru." Petik 2. Li Qingshan melompat keluar dari ruang rahasia bawah tanah. Kebetulan taman belakang berada di atas lubang sehingga rumah tidak roboh. Dia berlari keluar bersama Little N dan berbaring di tanah. Dia menatap langit biru gelap dan menarik napas dalam-dalam. Rasanya seperti dia baru saja menangkap hiu besar. Itu terlalu berbahaya. Untungnya, hiu itu tidak terlalu pintar dan tidak bisa meninggalkan air. Jika tidak, hal itu akan berakibat fatal. N kecil berbaring di sampingnya dan juga menatap langit malam. Awan samar melayang lewat, tapi ekspresinya tampak sedikit khawatir. Li Qingshan tiba-tiba duduk dan meraih ketiaknya, membuatnya berdiri. Lalu dia memarahi, "Kamu terlalu tidak patuh. Aku sudah menyuruhmu pergi dulu, jadi pergilah dulu. Kenapa kamu kembali?" Xiao An melambaikan tangannya dan berdebat dengan suara mengoceh. Li Qingshan melotot. "Hah, kamu baru saja belajar berbicara, dan kamu sudah membalasnya. Anda beruntung bisa membantu saya di gunung tanpa batas, tapi bukan berarti Anda melakukan hal yang benar. Kalau aku bilang kamu salah, maka kamu salah. Aku melakukan ini demi kebaikanmu sendiri." Petik 2. N kecil sangat marah hingga matanya memerah. Dia memalingkan muka dan tidak berkata apa-apa. Li Qingshan berkata, "Jangan menangis." Air mata N kecil mengalir. Hati Li Qingshan langsung sakit. Mengeraskan hatinya, dia berkata, "Tidak ada gunanya meskipun kamu menangis kali ini. Aku akan memberimu pelajaran." N kecil tiba-tiba mengangkat kepalanya dan menatap Li Qingshan dengan ekspresi yang belum pernah dia lihat sebelumnya. Dadanya naik turun dengan hebat, seperti gunung berapi yang mengeluarkan lahar. Dia tiba-tiba meledak dan berteriak, "Iya, berapa kali kamu akan meninggalkanku sebelum kamu puas?" Suaranya berubah dari tidak jelas menjadi jelas, ekspresinya sedih dan patah hati. Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan berlari ke dalam rumah. "Kamu?" Li Qingshan benar-benar terpana, seolah-olah dia disambar jimat petir. N kecil akhirnya mengucapkan kalimat lengkap pertamanya. Ini seharusnya menjadi sesuatu yang patut dirayakan, tapi isi kata-katanya membuatnya merasakan sedikit sakit di hatinya. Sekali lagi, dia merosot ke tanah, merasakan apa yang disebut masalah pertumbuhan. Di lubang besar di taman, Kaki Seribu bertanya, "Apakah kamu sudah selesai?" "Tidak." Li Qingshan meraung. "Kenapa berisik sekali?" Kaki Seribu bertanya dengan kaku. "Ini tak ada kaitannya dengan Anda." Li Qingshan meraung lagi. "Tunggu saja." Oh, untuk pertama kalinya,
Li Qingshan menyadari betapa seriusnya masalah ini. N kecil perlahan tumbuh dewasa. Dia pasti akan menjadi semakin tegas, dan bahkan mungkin mencapai fase pemberontakan yang legendaris. Tidak dapat dipungkiri akan terjadi perselisihan antar keluarga. Tidak, harus dikatakan bahwa semakin dekat mereka dengan sebuah keluarga, semakin mudah terjadinya perselisihan. Sebagai kepala keluarga, dia harus mempertimbangkan hal ini. Dia harus mempertimbangkan hal ini dan memperhatikan cara dia berkomunikasi dengannya. Dia harus membimbing pertumbuhannya, tapi bagaimana tepatnya dia melakukannya. Pikirannya kembali kacau. Itu 10 kali lebih rumit daripada budidaya. Jadi, dia berbaring di sana dan memikirkan banyak hal. Dia memikirkan tentang bagaimana orang tuanya memperlakukannya, dan tentang pendidikan yang dia dengarkan di TV di kehidupan sebelumnya. Li Qingshan tiba-tiba duduk. Ya, pertama-tama, kita harus berkomunikasi secara setara. Dia memanjat dari tanah dan berjalan ke pintu. Dia mengangkat tangannya dan mengetuk pintu, tetapi pintu itu kosong. Pintu tiba-tiba terbuka, dan sesosok tubuh mungil melompat ke dalam pelukannya. Li Qingshan sedikit terkejut sebelum tertawa. Dia bisa merasakan keterikatannya padanya, jadi dia mengusap rambutnya. Maaf, tadi aku terlalu mengesankan. Aku tidak pernah berpikir untuk meninggalkanmu. Aku hanya ingin melindungimu. Aku, juga, ingin, melindungi, kamu. Kata-kata N kecil masih tidak terlalu lancar, tetapi ekspresinya sangat serius. Ekspresinya sangat lucu, dan Li Qingshan sangat terharu sekaligus menyedihkan. Dia tersenyum dan berkata, baiklah, Raja N kecil, si kecil ini telah diberkati olehmu. Ayo, beri aku ciuman. Dia menyisihkan poninya dan menggigit keningnya yang halus. Pemuda iblis seperti menara besi hitam dan gadis mungil, cantik, dan lembut membentuk pemandangan yang sangat unik. Daripada mengatakan sesuatu seperti, harimau di hatimu mengendus mawar, dengan nada masam, lebih baik mengatakan, sapi mengunyah peoni, sembarangan menyia-nyiakan pemberian Tuhan. Wajah Little N benar-benar merah. Dia berjinjit dan memberinya ciuman ringan di wajahnya yang hitam seperti dasar pot. Li Qingshan menyentuh pipinya. Perasaan hangat dan lembut masih melekat di sana, dan dia tidak bisa menahan tawa. Di dalam lubang besar, kaki seribu berteriak lagi, aku lapar. Li Qingshan mengerutkan bibirnya. Mari kita pikirkan bagaimana kita akan menghadapi kakak besar ini. N kecil menutup mulutnya dan terkikik. Li Qingshan agak enggan meninggalkan tempat budidaya rahasia yang baru saja dia bangun, dan kaki seribu juga tampaknya tidak terlalu berbahaya. Dan ketika dia mempertimbangkan kebiasaan kaki seribu, dia tampak seperti serangga yang jinak dan tidak berbahaya. Setelah disentuh, kaki seribu biasanya meringkuk menjadi bola dan berpura-pura mati. Paling-paling, dia akan mengeluarkan gas yang mengganggu atau semacamnya. Sekarang kalau dipikir-pikir, gas merah muda yang dikeluarkan Millipede adalah hasil kontak dengan mayat pelat besi. Namun, itu bukanlah gas biasa yang mengiritasi, melainkan racun yang dapat merusak logam dan merusak tulang. Jika sekte itu datang sekarang, yang perlu dilakukan Li Qingshan hanyalah membawa mereka ke dalam lubang dan mengumpulkan mayat mereka. Penyempurnaan kilapisan ke-9, penyempurnaan kilapisan ke-10, semuanya tidak berguna di depan Jenderal Daemon. Bahkan jika Master Sekte datang, kemungkinan besar dia akan kalah melawan Jenderal Daemon yang berkarapas. Setelah mempertimbangkan beberapa saat, Li Qingshan membawa keranjang bambu di punggungnya dan tiba di kota Salt Mountain bersama Little N. Dia menemukan Yu Sukuang. Aku akan pergi sebentar. Jangan biarkan siapapun mendekati tanah milikku. Ini adalah hasil pertimbangannya. Jenderal Daemon terlalu berbahaya. Meski mereka terlihat sangat bodoh dan bisa dimanfaatkan sesuka hati, itu juga berarti tindakan mereka tidak bisa ditebak. Namun demikian, itu berarti tindakannya tidak dapat diprediksi. Jika seseorang secara tidak sengaja membuatnya marah, mereka akan menemui akhir yang sangat menyedihkan. Dari sudut pandang tertentu, kaki seribu bahkan lebih berbahaya daripada Xuan Yu di masa lalu. Setidaknya, Li Qingshan tahu apa yang diinginkan Xuan Yu. Mereka bahkan mengembangkan perasaan satu sama lain. Bahkan jika dia membuatnya marah, dia tidak akan membunuhnya. Mempertaruhkan nyawanya pada perasaan seorang idiot benar-benar merupakan keputusan yang tidak bijaksana. Sebelum dia mendapatkan kekuatan untuk melindungi dirinya sendiri, dia memutuskan untuk menjaga jarak. Saya tidak mampu memprovokasi dia, tetapi tidak bisakah saya bersembunyi saja? Yu Sukuang tersentak bangun. El pahlawan hebat Niu, kamu mau kemana? Itu bukan urusan Anda. Li Qingshan sedikit merenung. Jelas sekali, dia akan memprovokasi seseorang yang dia mampu untuk memprovokasi. Yu Sukuang berkata, kalau begitu pergi. Pergi. Bahkan sebelum dia selesai berbicara, Li Qingshan sudah menghilang. Dia menendang hembusan angin kencang ke dalam ruangan, menyebabkan pintu berderit. Yu Sukuang agak enggan berpisah dengannya. Penjagal harimau itu menakutkan, tapi dia sangat masuk akal dan murah hati. Yang dia lakukan hanyalah membeli tanah dan mengantarkan makanan dan minuman selama beberapa hari, namun dia telah memberinya 1 juta tael perak dan pil 100 rumput. Dia adalah pendukung yang sangat ideal. Jika dia bisa melakukan beberapa hal lagi untuknya dan menukarnya dengan beberapa pil dan obat-obatan, ada peluang besar baginya untuk mencapai alam bawaan. Dia turun dari tempat tidur dan mengeluarkan sebuah amplop dari laci. Dia dengan hati-hati mengeluarkan surat itu di dalamnya dan membacanya di bawah lampu. Surat putrinya mengatakan bahwa dia telah menelan pil bawaan yang legendaris dan sudah mulai berlatih ki.
Tepi surat itu compang camping, dan terlihat jelas bahwa dia telah membacanya berkali-kali. Tapi setiap kali dia membacanya, dia akan menunjukkan senyuman puas. Gadis kecil yang memegangi pipinya dan mendengarkan cerita kesatriaannya akhirnya tumbuh dan berjalan di depan ayahnya. Namun, setelah tersenyum, ia merasakan rasa kehilangan dan kekhawatiran. Dunia praktisi Qi dan dunia manusia Jianghu hidup di dua dunia yang sangat berbeda. Di dunia persilatan, dia adalah pahlawan besar yang dihormati, Yu, yang sopan dan saleh. Namun, bahkan ketika dia menghadapi praktisi Qi yang paling lemah, dia masih harus membungkuk dan membungkukkan punggungnya serta menanganinya dengan hati-hati. Hanya rakyat jelata yang bodoh yang memperlakukan praktisi Qi seperti dewa. Dia memahami betul bahwa hati manusia sama kejamnya dimanapun berada. Dia hanya membenci dirinya sendiri karena terlalu terbiasa dengan tatapan kagum wanita itu dan membuat cerita-cerita kesatria itu terdengar terlalu meyakinkan. Pada akhirnya, gadis keras kepala itu benar-benar percaya pada jalur kesatriaan. Mungkin dia akan menderita kerugian besar jika dia tidak mengatakan apapun. Ketika dia memikirkan hal ini, dia menjadi sangat khawatir hingga dia tidak bisa tidur. Dia tidak bisa membantunya sama sekali sekarang. Usianya belum genap 40 tahun, tapi dia merasa seperti tiba-tiba menua. Dia dengan hati-hati mengembalikan surat itu ke dalam laci. Keinginannya untuk menerobos ke alam bawaan lebih kuat dari sebelumnya. Cahaya bintang bersinar melalui puncak pohon dan masuk ke dalam gua, mendarat di wajah kaki seribu yang tercengang. Matanya melebar dan mulutnya terbuka lebar. Dia mengangkat kepalanya untuk melihat pemandangan langka ini, dan air liurnya menetes. Sepertinya Wijen. Sangat lambat, Li Qingshan meninggalkan Salt Mountain City dan berlari sejauh puluhan li. Dia menemukan pintu masuk gua dan memasukinya. Dia melakukan perjalanan bawah tanah dan tiba di depan zombie cave abode. Dia tiba-tiba berhenti dan mengangkat hidungnya untuk mengendus udara beberapa kali. Ekspresinya langsung berubah. Meski sangat samar, dia tidak akan pernah melupakan aroma kosmetik yang familiar itu. Itu berasal dari nenek simen mesum itu. Selain itu, ada 3 wewangian kosmetik lainnya. Orang-orang dari setidaknya 4 gerbang pernah ke sini sebelumnya, dan kemungkinan besar mereka adalah 4 nenek dari 4 gerbang, yang berarti mereka adalah 4 praktisi Qi lapisan ke-9. Dia tidak menyangka mereka bisa menemukan tempat ini. Dia merasa terlalu ceroboh. Jika dia terjebak di gua tempat tinggal orang-orang ini, konsekuensinya tidak terbayangkan. Episode 194. Perangkap ular harimau. Bau akan selalu menjadi sesuatu yang paling diabaikan oleh para pembudidaya manusia. Li Qingshan memiliki indera penciuman yang 100 kali lebih besar dari binatang buas biasa, serta indera naluriah terhadap bahaya dan niat membunuh. Tidak mungkin dia disergap dengan mudah. Dia menghapus seluruh auranya dan menggenggam pedang yang melilit angin dengan kuat. Dia menyiapkan semua jimatnya dan mendekati tempat tinggal zombie perlahan. Hidungnya terus-menerus mengendus aroma yang tersisa di udara, melakukan yang terbaik untuk menentukan berapa banyak orang yang bersembunyi di dalam rumah saat ini. Dia datang tepat untuk sekte tersebut, jadi bagaimana dia bisa melarikan diri? Tentu saja, jika ada terlalu banyak orang, dia akan mundur, tetapi jika jumlahnya terlalu sedikit, dia akan pergi dan membunuh mereka. Jika dia bekerja dengan Little N, dia masih memiliki peluang bagus melawan praktisi Qi lapisan ke-9. Ketika dia akhirnya menginjakkan kaki di tempat tinggal itu, di dalamnya kosong. Hanya aroma yang tersisa yang perlahan hilang. Mengapa praktisi Qi yang hebat ini menunggu seorang junior di bawah tanah yang gelap gulita? Namun, mereka hanya menunggu beberapa hari sebelum berangkat untuk mencari keberadaan Wei Yingji. Li Qingshan sedikit kecewa. Tampaknya, dia masih harus melalui beberapa masalah. Di tengah malam, Li Qingshan diam-diam menaiki penjaga Hawk Wolf dan tiba di depan kediaman aslinya. Benar saja, ada aura di dalamnya, tapi itu jauh lebih kuat dari yang dia duga. Namun, aromanya tidak salah lagi. Qian Rongzi sebenarnya telah menembus lapisan kelima. Dia bahkan sedikit lebih cepat darinya. Dia menyuruh Little N berjaga di luar saat Li Qingshan memanjat gedung sendirian. Dia membuka jendela dan melihat Qian Rongzi bermeditasi dan berlatih Qi. Dia tidak terlihat mesum sama sekali. Sebaliknya, dia tampak agak serius. Ketika Qian Rongzi mendengar suara bingkai jendela, dia segera mengambil senjata dan jimatnya, mengambil posisi bertahan. Setelah itu, dia terkejut. Itu kamu. Li Qingshan berkata, ini aku. Tubuh Qian Rongzi menjadi rileks. Dia tidak bertanya pada Li Qingshan mengapa tubuhnya berubah begitu drastis. Matanya berbinar. Kamu telah mencapai lapisan ketiga. Kamu benar-benar jenius. Pertama kali dia bertemu Li Qingshan hanya beberapa bulan yang lalu. Pada saat itu, Li Qingshan hanya berada di lapisan pertama alam pemurnian aura. Li Qingshan berkata, kultivasimu bahkan lebih mengejutkanku. Qian Rongzi berkata, bahkan seorang pecundang pun memiliki cara hidupnya sendiri, tapi sayang sekali aku tidak bisa mengalahkanmu. Li Qingshan menyipitkan matanya dan berkata, bagaimana jika kamu bisa mengalahkanku? Qian Rongzi tersenyum dan berkata, kamu akan tahu kapan waktunya tiba. Li Qingshan tidak ingin memikirkan topik ini, jadi dia bertanya langsung, bagaimana pintunya? Lou, siapa yang bertanggung jawab sekarang? Petik 2. Jangan tanya aku. Aku terlibat karena hilangnya Wei Yingji, dan sekarang aku telah dikeluarkan dari keluarga. Aku sudah lama berlutut dan memohon pada nenek, tapi itu sia-sia.
Aku sudah diuji begitu lama dengan sia-sia, tapi aku bahkan tidak sempat mempelajari satu set seni bela diri. Tidakkah menurutmu itu menyedihkan? Wajah Qian Rongzi penuh dengan kepahitan dan kesedihan, seolah dia tidak membunuh Wei Yingji dengan tangannya sendiri. Terlibat, Li Qingshan mencibir, peraturan lama yang sama. Jika kamu bisa memancing nenek Simen keluar sendirian ke suatu tempat di bawah tanah, maka segala sesuatu yang berhubungan dengan pintu di kantong 100 harta karunku akan menjadi milikmu. Mata Qian Rongzi melebar, kamu bisa membunuh praktisi Qi lapisan ke-9. Dia tahu bahwa Li Qingshan memiliki kartu truf lain, dan kekuatannya setidaknya di atas lapisan ke-6, tetapi dia tidak menyangka dia telah mencapai level ini. Dia awalnya berpikir bahwa dengan kecepatan kultivasinya, hanya masalah waktu sebelum dia bisa menyusul Li Qingshan, tetapi pada saat ini, kepercayaan dirinya tiba-tiba menghilang. Jarak antara dia dan Li Qingshan tidak hanya tidak menyusut, tetapi juga tampak semakin meningkat. Dia juga mengerti mengapa dia tidak peduli dengan potensi ancamannya. Itu karena dia memiliki keyakinan mutlak pada dirinya sendiri. Dengan perbedaan kekuatan yang begitu besar, tidak ada trik atau skema yang berhasil. Pria ini mungkin berbeda dari pria manapun yang pernah dia temui. Dia secara tak terduga sulit untuk dihadapi. Jadi, sebaiknya kamu tetap sedikit menghormatiku. Itu bagus untuk kita berdua. Qian Rongzi berhenti tersenyum, saya mengerti. Wakil kepala pintu, Wei Zongyuan, dan keempat nenek pergi ke gua zombie untuk mencari Anda, tetapi mereka tidak dapat menemukan Anda, jadi mereka berpencar untuk mencari Anda. Bangunannya tersebar di mana-mana, dan kami mendapat informasi lengkap. Begitu Anda muncul, Anda akan ketahuan. Li Qingshan berkata, kamu memancing mereka ke gua zombie. Qian Rongzi berkata, aku bilang Wei Yingji pergi ke sana untuk mencarimu, tapi aku tidak bilang kamu membunuhnya. Bagaimanapun, kamu sudah menjadi musuh bebuyutan dengan pintu itu, jadi itu tidak masalah bagimu. Kamu tidak akan sebodoh itu untuk bersembunyi di sana, bukan? Hati Li Qingshan terasa tertahan, tapi dia berkata dengan berani, tentu saja tidak. Lanjutkan. Dia mengatakannya dengan sangat tenang sehingga dia tidak bisa bertindak. Qian Rongzi tersenyum tipis, bangunan itu kehilangan 2 kepala bangunan berturut-turut, jadi pintunya tidak mengirimkan orang baru. Jika Anda ingin menangani pintu, saya sarankan Wei Zongyuan. Dia berduka atas kehilangan putranya, jadi mentalnya tidak stabil dan mudah dikendalikan. Petik 2. Penanaman. Praktisi Qi lapisan ke-10. Saya menolak. Li Qingshan berkata dengan tegas. Praktisi Qi lapisan ke-10 telah membuka semua meridian dan titik akupuntur di tubuh mereka, dan menghubungkan 12 meridian utama dan 8 meridian tambahan. Mereka hanya selangkah lagi dari ranah foundation building. Perbedaan antara mereka dan praktisi Qi lapisan ke-9 hampir sama dengan perbedaan antara praktisi Qi lapisan ke-6 dan praktisi Qi lapisan ke-5. Meskipun dia yakin dengan kekuatannya sendiri, itu tidak sampai pada tingkat kesombongan. Qian Rongzi mengungkapkan ekspresi kecewa. Rencananya menggunakan Wei Zongyuan untuk menerobos telah gagal, tapi dia juga merasa jauh lebih lega. Setidaknya, Li Qingshan saat ini tidak memiliki kekuatan untuk melawan praktisi Qi lapisan ke-10. Kalau begitu Nenek Simen, tapi aku butuh waktu. Aku perlu waktu untuk membuat rencana, dan aku perlu waktu untuk menjelaskan kultivasiku. Selain itu, para petinggi akan mengirimkan komandan elang hitam yang baru. Terus, saya akan melamar komandan serigala hitam. Selama saya naik ke level komandan, bahkan jika pintu mencurigai saya, mereka tidak akan berani berurusan dengan saya begitu saja tanpa bukti. Tentu saja, saya masih harus berterima kasih kepada Anda karena telah membantu saya memberi ruang. Petik 2. Dia penuh dengan skema dan skema di depan orang lain, tetapi di hadapan Li Qingshan, dia akan selalu sangat jujur. Ini bukan karena dia sangat menyukai Li Qingshan. Sebaliknya, dia harus berbicara menurut orangnya dan berbicara menurut orangnya. Dia tahu bahwa inilah satu-satunya cara dia dapat bekerja dengan Li Qingshan dan memaksimalkan keuntungannya sendiri. Baru pada saat itulah Li Qingshan ingat bahwa dia sudah berada di lapisan ke-5. Dia memang berhak menjadi komandan serigala hitam. Mereka telah bergabung dengan penjaga Hawk Wolf bersama-sama. Sebelum dia menyadarinya, dia sudah mencapai langkah ini. Dia benar-benar wanita yang tidak bisa diremehkan. Setelah meninggalkan jimat untuk dihubungi, Qian Rongzi tersenyum. Setidaknya dalam sebulan, atau paling lama 3 bulan, aku akan mengirimkan Nenek Simen kepadamu. Li Qingshan mengangguk. Dia ingin menggunakan waktu ini untuk menelan pil yang tersisa dan mencapai kekuatan tertinggi yang dia bisa, sehingga dia dapat meningkatkan peluang kemenangannya sebanyak mungkin. Begitu dia menang, dia bisa menggunakan pil di kantong 100 harta milik Nenek Simen untuk mempertahankan kecepatan kultivasinya. Kesepakatan antara keduanya adalah untuk praktisi Qi lapisan ke-9. Kemudian, Li Qingshan berkata, oh benar, bisakah Anda membantu saya mengidentifikasi pil ini? Dia telah memperoleh beberapa lusin botol sekarang, berisi beberapa pil tingkat tinggi. Namun, dia tidak tahu apa efeknya atau apakah bisa tertelan. Bagaimanapun, Qian Rongzi berasal dari klan. Dia telah mempelajari alkimia yang benar dari Qian Yannian, jadi dia seharusnya bisa mengidentifikasinya. Benar saja, mata Qian Rongzi berbinar begitu dia melihat pil yang dikeluarkan Li Qingshan. Dia menyebutkan nama dan efek dari semua pil seolah dia sudah familiar dengannya. Kebanyakan dari pil tersebut memiliki efek yang mirip dengan pil Pearl Dew, sehingga dapat ditelan untuk budidaya. Namun,
Ada juga 2 botol pil Ki Eruption yang bisa langsung mengeluarkan potensi seseorang, 2 botol pil penyembunyian yang bisa menyembunyikan kehadiran seseorang, dan 3 botol pil penyembuhan yang bisa menyembuhkan luka. Jika dia tidak mengenali efeknya, akan sia-sia jika menelannya. Pada akhirnya, Li Qingshan mengeluarkan 3 pil berwarna kuning angsa. Dan apakah ini? Meskipun dia tidak mengetahui alkimia, dia dapat merasakan bahwa energi spiritual yang terkandung dalam ketiga pil ini sangat istimewa. Itu sangat murni, namun sangat lembut dan tenang. Sepertinya itu bukan pil yang digunakan untuk budidaya. Qian Rongzi berkata, ini adalah pil bawaan. Pil ini jauh lebih berharga daripada pil Pearl Dew, namun tidak diperuntukkan bagi praktisi Qi. Petik 2. Li Qingshan sangat jelas tentang nilai pil Pearl Dew. Itu adalah sesuatu yang diperebutkan oleh banyak praktisi Qi. Karena pil bawaan ini tidak ditujukan untuk praktisi Qi, melainkan ditujukan untuk orang biasa. Mungkinkah? Qian Rongzi berkata, itu benar. Itu adalah pil yang dapat membantu orang biasa berlatih Qi. Namun, tingkat keberhasilannya tidak 100%. Itu juga tergantung pada bakat seseorang. Qian Yanyan menghabiskan banyak upaya untuk menemukan satu untuknya, putra tercinta. Bahkan setelah dia menelannya, dia masih tidak dapat maju ke alam bawaan. Itu sebabnya hanya klan besar yang membuat pil semacam itu. Petik 2. Li Qingshan memahami bahwa jika bukan karena fakta bahwa mereka kaya dan memiliki persediaan pil yang tidak ada habisnya, praktisi Qi manapun akan lebih bersedia menukar beberapa pil embun mutiara untuk meningkatkan budidaya mereka sendiri daripada menggunakannya untuk memelihara kesehatan mereka, keturunan. Dia pertama kali menyimpan pil bawaan dan berkata, pilih botol, anggap itu sebagai hadiah. Tanpa ragu-ragu, Qian Rongzi memilih pil penyembunyi, yang kebetulan paling tidak dibutuhkan Li Qingshan. Dia kemudian menyimpan semua pilnya dan hendak pergi. Tiba-tiba, Qian Rongzi bertanya, apakah anak itu bersamamu? Qian Rongzi berkata, saya ingin bertemu dengannya. Melihat keraguan-raguan Li Qingshan, dia mengeluarkan sebotol pil Qi Gathering. Li Qingshan berkata, saya tidak akan menukarnya. Kata-katanya yang tenang terdengar seperti dering bel di telinga Qian Rongzi. Tangan yang memegang pil Qi Gathering tiba-tiba tidak tahu di mana harus meletakkannya. Dia bahkan merasa malu pada dirinya sendiri. Sambil memaksakan senyum, dia berkata, kalian semua sangat beruntung. Senyumannya mengungkapkan rasa iri dan cemburu yang tak terlukiskan, dan bahkan sedikit kesedihan. Jantung Li Qingshan berdetak kencang. Dia memanggil N kecil masuk, tapi dia berkata, tidak perlu. Kamu boleh pergi. Setelah Li Qingshan pergi, Qian Rongzi bersandar di ambang jendela, sedikit kebingungan di matanya. Dalam hatinya, ada harapan besar dan tak terlukiskan bahwa seseorang akan mengatakan hal seperti itu padanya. Sekali saja sudah cukup, tapi apakah ada yang akan mengatakannya? Apakah dia akan mempercayainya meskipun dia mengatakannya? Dia menertawakan dirinya sendiri. Dalam surat wasiatnya, kata, kepercayaan, sudah tidak ada lagi. Yang kurang beruntung sebaiknya menghindari terlalu dekat dengan yang beruntung. Jika tidak, tekad ini pun akan hilang, dan tidak ada yang tersisa darinya. Dia sudah lama berhenti berdoa memohon keberuntungan. Berlutut di tanah dan berdoa kepada surga tidak ada gunanya, tidak peduli berapa kali dia mencobanya. Berdoa kepada orang lain juga tidak ada gunanya. Itu hanya akan mendorong senyuman mereka. Semuanya harus dimenangkan dengan kedua tangannya sendiri. Dia melihat tangan kanannya. Itu indah dan cerah, dengan 5 jari yang tajam. Matanya perlahan-lahan mendapatkan kembali ketenangannya, ketenangan acuh tak acuh. Sudut mulutnya melengkung dingin. Tangan kanannya tiba-tiba mengepal. Robek senyuman di langit hingga berkeping-keping. Hahaha. Episode 195. Menyelam ke bawah tanah sekali lagi, Li Qingshan menemukan gua kares besar dengan bantuan peta mental bawah tanah. Dia berkata kepada Little N, sepertinya kita harus bekerja keras untuk sementara waktu. Tempat ini tidak bisa dibandingkan dengan Salt Mountain City. Baiklah, N kecil menjawab dengan patuh. Suaranya teredam dan lembut. Selain tangisan pertama, dia tidak bisa mengatakan apapun dengan jelas. Namun tetap sangat nikmat untuk didengarkan, seperti angin musim semi yang membelai wajah, membuat hati terasa tenteram. Di hutan stalagmit, Li Qingshan memeriksa ramuannya. Setengah dari pil deposisi Qi telah digunakan, hanya menyisakan sekitar 4.000. Dia hanya menggunakan 100 pil ramuan, menyisakan sekitar 1.000. Adapun ramuan bermutu tinggi yang dapat digunakan untuk budidaya, jumlahnya hampir 100. Sumber dayanya bisa dianggap berlimpah. Li Qingshan menyimpan jimat di dekat tubuhnya. Jimat ini disebut jimat pesan, dan jumlahnya ada 2. Selama yang satu berada dalam jarak 1.000 mil, yang lain akan merespons ketika dipicu. Meskipun tidak dapat mengirimkan informasi yang rumit, itu cukup untuk mengirimkan sinyal. Adapun metode apa yang akan digunakan Qian Rongzi untuk memancing nenek Simen keluar, Li Qingshan tidak bertanya. Dia harus beradaptasi dengan situasi tersebut. Bagaimanapun, wanita ini sangat akrab dengan hal-hal seperti itu. Dia tidak khawatir dia akan mengkhianatinya. Meskipun dia tidak punya moral untuk dibicarakan, dia selalu mengutamakan keuntungan, yang membuatnya mudah ditebak. Jika dia mengkhianatinya, hanya berdasarkan fakta bahwa dia telah berkolusi dengan musuh, sekte tersebut tidak akan melepaskannya. Dia hanya perlu menunggu dengan tenang di tempat yang tepat pada waktu yang tepat. Hal ini mengingatkannya pada dongeng yang pernah dia baca di kehidupan sebelumnya, harimau menangkap rubah, dan rubah berkata bahwa selama harimau tidak memakannya, dia akan membawa hewan lain ke sana.
Namun prasyarat dari semua itu adalah harimau memiliki kemampuan memakan hewan yang dibawa rubah. Dia memiringkan kepalanya ke belakang, menuangkan pil deposisi ki ke dalam mulutnya, dan mulai berkultivasi. 6 hari kemudian, Li Qingshan mulai merindukan rumahnya di Salt Mountain City. Dia tidak hanya merindukan makanan dan anggur yang lezat, tetapi itu juga karena Little N. Di gua yang kosong ini, tidak ada yang bisa dilakukan Little N. Kapanpun dia bosan, dia akan menopang pipinya dan melihatnya berkultivasi. Hal ini membuat Li Qingshan merasa sangat bersalah, dan dia seringkali harus berhenti berkultivasi untuk bermain dengannya untuk sementara waktu. Jika dia sendirian, maka tidak masalah apa yang dia lakukan. Bahkan jika dia menggunakan metode penindasan laut penyuruh dan mengasingkan diri selama sekitar 1 tahun, itu tidak akan berarti apa-apa. Tapi selama dia berada di sisinya, dia ingin membuatnya menjalani kehidupan yang nyaman semaksimal mungkin. Melihat sekeliling, yang bisa dilihatnya hanyalah bebatuan yang gelap dan tandus. Itu tidak seperti tempat idealnya. Hal itu tidak bermanfaat bagi kesehatan mental anak. Li Qingshan mengambil keputusan. Karena tidak ada yang lain di sini, ayo kembali dan lihat. Kaki 1000 itu pasti sudah kehabisan kesabaran dan pergi. Petik 2. Villa itu sepi, tetapi musim gugur semakin kuat. Li Qingshan membuka pintu depan dan langsung menuju taman belakang. Dia menyingkirkan tumbuh-tumbuhan yang jarang dan melihat ke dalam gua. Dia tidak bisa menahan senyum pahit. Mata kaki 1000 terpejam saat dia berbaring di dalam gua. Dia tampak mati, seolah tidak bergerak sama sekali. Tiba-tiba, dia membuka matanya yang sedikit menonjol. Dia menatap lurus ke arah Li Qingshan dan berkata dengan suara teredam, di mana makanannya? Dia benar-benar gagal untuk menyadari bahwa Li Qingshan telah mendukungnya. Li Qingshan menyeringai. Saya datang. Setelah itu, dia berbalik dan pergi bersama Little N. Dia tidak yakin apakah itu karena dia tergerak oleh semangat rakusnya. Atau mungkin karena dia terlalu mudah dibodohi, yang membuatnya merasa tidak nyaman. Di istana Proudstone, Yusukuang memandang Li Qingshan dengan heran dan gembira. Pahlawan hebat Niu, Anda akhirnya kembali. Petik 2. Li Qingshan mengangguk. Ya, aku kembali. Ada hal lain yang perlu aku ganggu. Yusukuang melihat betapa berhati-hatinya dia, jadi dia berkata dengan emosional, jangan ragu untuk memberitahuku, pahlawan hebat Niu. Entah itu mendaki gunung pedang atau terjun ke dalam panci berisi minyak mendidih. Li Qingshan memotongnya. Tidak terlalu serius. Siapkan 3 item untukku dan antarkan ke villa. Maksud Anda, Yusukuang tidak dapat membayangkan barang apa yang akan diminta Li Qingshan. Bahkan jika dia menginginkannya, itu bukan dia. Millet, nasi, alkohol. Li Qingshan mengeluarkan 1 juta tael perak lagi dan membantingnya ke atas meja. Itu dia, Yusukuang sangat terkejut hingga rahangnya hampir lepas. Dia meminta makanan biasa darinya dengan cara yang formal. Li Qingshan berkata, siapkan biji-bijian, buah-buahan, dan sayur-sayuran lainnya. Semakin banyak, semakin baik. Tentu saja, kamu juga tidak boleh melewatkan 20 jamuan makan setiap hari. Kamu harus melakukan ini sebijaksana mungkin. Jangan biarkan terlalu banyak orang yang mengetahuinya. Jangan khawatir, pahlawan hebat Niu. Saya akan mengirim orang untuk segera menyiapkannya. Saya akan mendapatkan sebanyak yang Anda butuhkan. Yusukuang menepuk dadanya dan menjamin. Sebagai kepala Jianghu, bahkan jika dia tidak dapat menemukan apapun, mendapatkan makanan adalah hal yang mudah. Li Qingshan berkata dengan cara yang tampaknya tidak disengaja, oh benar, saya mendapatkan beberapa pil bawaan baru-baru ini. Dengan itu, dia berbalik dan pergi. Pembicara punya niat, sedangkan pendengar jelas punya niat lebih. Mata Yusukuang perlahan melebar. Sebagai anggota Jianghu, dia tidak tahu banyak tentang ribuan pil yang dimiliki praktisi Qi. Namun, ada satu yang benar-benar harus dia ketahui, dan itu adalah pil bawaan. Itu adalah pil suci yang didambakan semua seniman bela diri. Siapa yang tidak ingin naik ke surga dalam 1 langkah dan menginjakan kaki di dunia kultivasi yang baru? Yusukuang juga menginginkannya, dan itu bukan sembarang pemikiran. 3 kata yang dengan santai disebutkan Li Qingshan seperti wortel yang diikatkan ke depan keledai. Meskipun dia tahu dia tidak akan bisa memakannya, dia tetap ingin mencobanya. Belum lagi Li Qingshan terdengar seperti dia bisa memberinya 1. Dia segera mengumpulkan beberapa murid kepercayaannya dan memberikan perintah dengan tegas. Jika bukan karena Li Qingshan menyuruhnya melakukannya secara diam-diam, dia hampir mau tidak mau melakukan masalah ini secara pribadi sehingga Li Qingshan dapat melihat penampilannya. Efisiensi organisasi lokal yang kuat ternyata sangat tinggi ketika mulai beroperasi. 1 jam kemudian, barang yang diinginkan Li Qingshan mulai berdatangan tanpa henti. Menangkap, Li Qingshan mengambil sekantung beras dan melemparkannya ke dalam lubang. Millipede mengulurkan tangannya dan merobeknya. Nasi kristal mengalir keluar dengan suara gemerisik. Mulutnya melebar secara berlebihan, yang membuat Li Qingshan teringat pada karakter dalam kartun. Dalam sekejap mata, sekantong nasi sudah mengalir ke mulutnya. Dia memukul bibirnya, lezat. Setelah itu, dia terus menatap Li Qingshan. Makan lebih banyak kalau enak. Setelah kenyang, jangan ganggu aku. Li Qingshan dengan santai melemparkan sekantong beras lagi. Kaki 1000 hanya peduli makan nasi. Dia tidak punya tenaga untuk memperhatikannya. Sekarung nasi lagi masuk ke perutnya, tapi dia masih terlihat belum kenyang. Li Qingshan membuang puluhan karung beras begitu saja.
Pesona pelet bawaan telah jauh melampaui imajinasi Li Qingshan. Setelah itu, beras, tepung, dan segala jenis bahan makanan lainnya diantarkan oleh para murid dari Proud Sword Manor. Ada juga berbagai macam buah-buahan dan sayuran, beberapa di antaranya bahkan Li Qingshan tidak tahu namanya. Li Qingshan memegang beberapa karung beras di pelukannya dan beberapa karung lagi di pundaknya. Dia seperti portir dermaga super, berlari bola-bali antara pintu depan dan taman belakang, melemparkan tas demi tas berisi bahan makanan ke dalam lubang. Kaki Seribu, yang selalu memiliki ekspresi kayu, saat ini sedang menyeringai lebar. Sebagai seorang pelahap, dia melihat segala macam bahan makanan berjatuhan dari langit. Suasana hatinya mirip dengan seorang penggerutu uang yang melihat koin emas dan perak berjatuhan seperti hujan. Dia terpesona dan tidak tahu harus makan apa dulu. Li Qingshan menyeka keringat di dahinya dan berkata kepada N kecil, awasi semuanya. Aku akan berkultivasi sebentar. Ingatlah untuk tidak masuk ke dalam gua. Berhati-hatilah agar aku tidak memakanmu juga. Petik 2. N kecil jelas tidak mengingat kata-kata ini. Dia setuju sambil tersenyum dan berjongkok di pintu masuk gua, menyaksikan Kaki Seribu makan. Dia menganggapnya sangat menarik. Sore harinya, 20 meja makanan yang diminta Li Qingshan telah tiba. Dia membawa mereka ke pintu masuk gua dan duduk. Dia membuka kotak makanan dan mulai melahap makanan itu. Harus dikatakan bahwa menonton Kaki Seribu makan sangat menggugah selera. Li Qingshan makan di atas gua, sedangkan Kaki Seribu makan di bawah. N kecil memandang ke arah Millipede dan ke arah Li Qingshan, menganggapnya sangat menarik. Setelah berubah menjadi iblis jahat, mereka bisa menggunakan Yuan Ki langit dan bumi sebagai pengganti makanan. Bahkan jika mereka tidak makan dalam waktu yang lama, dengan jumlah Yuan Ki langit dan bumi yang dapat diserap oleh Jenderal Iblis Jahat, mereka masih dapat bertahan hidup bahkan jika mereka memotong sumber makanan mereka. Namun nafsu makan naluriahnya tidak kunjung hilang. Itu hanya akan tumbuh lebih kuat seiring berjalannya waktu. Manusia memilih hidup tanpa makanan karena terlalu banyak udara kotor di dalam 5 butir tersebut. Ini akan mempengaruhi budidaya jika terakumulasi di perut mereka. Namun, jalur budidaya dan konstitusi Daemon sama sekali berbeda dari manusia. Bagi Daemon, makan dan minum sepuasnya bukanlah hal yang buruk. Tubuh mereka yang kuat dapat menyerap dan mencerna udara kotor apapun. Proses budidaya manusia seperti seorang pematung yang mengukir sebuah karya seni yang sangat indah. Dia akan dengan hati-hati memilih metode budidaya yang paling cocok dan pil yang paling cocok. Kemudian, dia akan dengan cermat membagi proses kultivasi menjadi beberapa langkah dan perlahan-lahan maju menuju tujuannya. Dia ingin segalanya berada dalam kendalinya dan terus meningkat. Hanya dengan begitu dia bisa berdiri di atas yang lain dan menjadi abadi. Proses budidaya Daemon seperti seorang pelukis yang sedang melukis pemandangan dengan santai. Itu kasar, berani, dan bebas. Pelukisnya bahkan bukan Daemon itu sendiri, melainkan ciptaan dunia. Itu seperti batu aneh yang telah dipoles oleh angin, embun beku, hujan, dan salju selama ribuan tahun. Kebetulan ia memiliki karakteristik lebih dari batu lainnya, dan dikenal sebagai Daemon. Mulut Kaki Seribu tiba-tiba berhenti. Dia mengangkat kepalanya dan menatap Li Qingshan. Nasi seputih salju menetes dari sudut mulutnya. Dia berkata dengan suara teredam, anggur. Li Qingshan sedang minum sepuasnya ketika dia menyadari tatapan Millipede. Dia melemparkan toples anggur di tangannya ke bawah. Untukmu. Kaki Seribu meneguknya, lalu meminta lagi. Setelah menghabiskan 4 atau 5 botol anggur, Li Qingshan juga minum cukup banyak. Dalam kegembiraannya, dia melupakan peringatan Little N dan melompat ke dalam gua dengan membawa makanan dan anggur. Dia mengangkat toplesnya dan membenturkannya ke toples Millipede, lalu memiringkan kepalanya ke belakang dan meminumnya sepuasnya. Kaki Seribu menatap Li Qingshan dengan bingung. Dia tidak tahu apa yang dia lakukan. Ketika Li Qingshan meminum setengah botolnya, dia sepertinya tiba-tiba menyadari sesuatu. Dia buru-buru meminum anggurnya, menatap Li Qingshan sambil minum. Namun, dia tetap membiarkan Li Qingshan menghabiskan anggurnya terlebih dahulu dan tertawa. Kaki Seribu langsung merasa tidak senang. Dia menyorongkan sebotol anggur ke tangan Li Qingshan, lalu mengambil toples untuk dirinya sendiri dan menempelkannya ke toples Li Qingshan. Dia buru-buru membuka mulutnya dan meminum anggurnya. Cek 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 cek. Subscribe channel, like dan komentar.